فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di muka surat 155 dari Syarah Asmaul Husna. Qala hafizahullah taala al-amrus salis, perkara yang ketiga. Ini termasuk paling panjang ya pembahasan terkait dengan iradah masyiah. Imanu Abi Jahal, masalah imannya Abu Jahal. Apakah Allah ingin Abu Jahal beriman? Keinginan Allah ada tak untuk imannya Abu Jahal? Aradahullahu kaunan, apakah Allah menginginkan secara takdir Abu Jahal beriman? Jawabnya adalah la. Iya, tidak ada iradah kauniyah keimanan Abu Jahal di situ. Kalau iradah kauniyah kekufuran ada jelas. Tapi terwujud tidak imannya? Tidak terwujud. Bidalil annahu mawaqa, tidak terjadi keimanan Abu Jahal tadi. Mata alal kufur, dia mati di atas kekufuran. Baik. Aradahullahu syar'an, apakah secara syariat Allah ingin Abu Jahal beriman? Naam, iya tentu. Li'anna Allah yuhibbu, karena Allah cinta kepada keimanan. Walidha, maka dari itu amara bihi Abu Jahal wa ghairahum. Allah memerintahkan Abu Jahal dan yang lainnya untuk beriman. Didakwahi oleh Nabi, tapi dianya yang tak mau. Kullan nas, semua orang diperintahkan untuk beriman. Idan jika demikian wujidaha huna fi imani Abi Jahal al-iradatu syar'iyyatu faqat. Didapatkan di sini pada imannya Abu Jahal keingin iradah syar'iyyah saja. Adapun iradah kauniyah untuk dia beriman tidak ada. Al-misalur rabi', contoh yang keempat, kufru Abi Bakar. Ini masalah iftiradiyah ya, misalkan kita misalkan masalah kekufuran Abu Bakar. Ini ada iradah kauniyah atau syar'iyyah. Kufurnya Abu Bakar, bukan imannya, kufurnya. Aradahullahu kaunan, apakah Allah ingin secara takdir Abu Bakar kufur? La, jawabannya tentunya tidak. Buktinya apa? Tak terwujud itu kufurnya Abu Bakar. Hasya, ma aradahullah. Ya, ini jauh sekali. Allah jelas tidak ingin Abu Bakar secara takdir untuk dia itu kafir. Buktinya apa? Tak terjadi. Li'annahu ma kafara, karena buktinya Abu Bakar memang tidak kafir radhiyallahu an wa ardhah. Aradahullahu syar'an, apakah secara syariat Allah ingin Abu Bakar kafir? La, tentunya tidak. Li'anna Allah la yuhibbul kufur, karena Allah tidak cinta, tidak suka pada kekufuran. Idzan jika demikian intafat hadhil hal, keadaan ini ditiadakan. Al-iradatan, ya dua iradah ini ditiadakan. Hadhil hal, keadaan ini. Al-maksiatul lati lam taqa, maksiat yang tidak terjadi, lam yurid Allahu kaunan, berarti Allah tidak menginginkannya secara takdir. Buktinya tidak terjadi. Walam yurid Allahu syar'an, demikian pula secara syariat Allah tidak ingin, karena Allah tak suka kepada kemaksiatan. Baik. Idzan a'ud, jika demikian saya kembali kamu mengulang. Fa'aqul Allah fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia inginkan, yaitu apa? Iradah kauniyah. Mal iradatu huna, iradah apa di sini? Hiyal kauniyah. Fa kullu ma aradahullahu kaunan fa innahu yaqa. Segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi secara takdir, maka itu pasti akan terjadi. Sawaan, sama saja, ta'allaqa bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala, terkait dengan perbuatan Allah, au ta'allaqa bi fi'lil abad, terkait dengan perbuatan hamba. Baik, yakni idza nazalallahu jalla wa ala nuzulan la'iqan bih, yaitu misalkan jika Allah turun yang sesuai dengan keagungannya nanti di hari kiamat, atau turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Idza jaa sulusul lailil akhir, jika datang sepertiga malam terakhir ila sama'id dunya, fa innahu yanzilu bi masyiatih, Allah turun dengan kehendaknya, memang dia ingin itu. Baik. Kadzalikal fi'lul ladzi yata'allaqu bil 'abd, demikian pula perbuatan yang terkait dengan hamba. Wa tasarruf, sama ya, tasarruf perbuatan, perlakuan. Awil ijad, yaitu mewujudkan sesuatu, mengadakan sesuatu.
Fa innahu yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala aidan bi masyiatih. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya dengan kehendaknya. Idzan, jika demikian, bainal iradati wal hikmah, antara iradah dan hikmah aidan talazum. Ya, karena semua iradah Allah pasti ada hikmahnya. Sama saja iradah syariah, kenapa mensyariatkan begini, pasti ada hikmahnya. Kenapa menginginkan yang itu, yaitu menakdirkan itu, pasti ada hikmahnya. Fa kullu ma aradah falahu fihi hikmah. Segala sesuatu yang Allah inginkan pasti dia punya hikmah di situ. Wa kullu ma lam yuridhu, semua perkara yang tidak diinginkan oleh Allah, falahu fihi hikmah, maka ada hikmahnya juga di situ. Allah punya hikmah kenapa Allah tidak menginginkan perkara itu. Wala budda an tadhhara lanal hikmah. Apakah wajib hikmah itu nampak pada kita, yaitu kita tahu hal hadza sahih, apakah ini benar? Laisa bi sahih. Iya, tak betul. Ini keyakinan Mu'tazilah, wajib untuk kita tahu hikmahnya. Yang betul tidak wajib. Kita hanya diwajibkan beriman, diwajibkan taat, tidak diwajibkan untuk tahu setiap syariat hikmahnya apa. Qad tadharul hikmatu lana wa qad la tadhar. Terkadang hikmah itu nampak bagi kita dan terkadang tak nampak. Seperti masalah bilangan rakaat. Kenapa? Yang ini 2, yang itu 3, yang itu 4. Tapi kita wajib mengerjakannya. Walidha, maka dari itu yang bagi alaika an ta'rifa qadrak. Engkau harus tahu kadarmu. Ya, tidak seperti Mu'tazilah yang suka mewajibkan Allah begini-begini. Wa anta ta'rifu 'izamatallahi subhanahu wa ta'ala. Engkau harus mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu huwal azim. Allah lah yang maha agung. Wallahu huwal hakim, maha penuh hikmah. Wallahu huwal kabir, maha besar. Wallahu huwal wasi', maha luas. Walahu subhanahu wa ta'ala hikamun la yablughuha aqluk. Dia Subhanahu wa ta'ala punya hikmah-hikmah yang tidak dicapai oleh akalmu. Ad-dhaif, yang lemah. Aqluka la yastau'ibu illa asya'a qalilah. Akalmu tak mampu meliputi kecuali perkara yang sedikit. Mahdudah, terbatasi, terbantut. Mahsurah, sama ya, terbatasi. Fil hawasil khamasti, indra yang 5 saja. Tema tastatiu an tufakkira fi syai'in ab'ada min dzalik. Engkau tak mampu untuk memikirkan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Baik. Sekitar sekitar apa? Bentuk akal pun kita tak tahu bentuk akal kita. Baik. Apalagi yang jauh-jauh di balik perkara gaib di sana, yang nun jauh di sana. Walidha fa innaka la yumkinu an tuhita ilman. Tidak mungkin engkau untuk meliputi dengan ilmu bi hikmatillahi azza wa jalla, tentang hikmah Allah jalla wa ala. Baik, ba'dun nas yadkhulu fi hadzal bab fayazil. Sebagian orang masuk dalam bab ini kemudian dia tergelincir. Wa rubbama yadil. Boleh jadi dia menjadi sesat, ya, karena tidak ikut salaf. Boleh jadi ikut Asy'ariyah, meniadakan kudrah dan iradah makhluk, dan meniadakan hikmah Allah, atau jatuh kepada Mu'tazilah, berlebihan dalam menetapkan kudrah dan iradah makhluk dan hikmah dan sebagainya, dan tidak menetapkan adanya takdir. Wa huwa an yatluba ayya'rifa hikmatallahi fi kulli syai'. Dia mencari atau dia meminta untuk mengenal hikmah Allah dalam segala sesuatu. Sekedar kenapa hidung kita menghadapnya ke sini, bukan ke situ. Mungkin kita boleh mendapatkan hikmahnya, kata Ibnul Qayyim, ya, kalau hidung naik ke atas tak ada pintunya lagi, kalau hujan susah kita. Tapi kenapa jari kita 5? Kenapa tidak dibuat 6 aja biar banyak yang boleh kita pegang? Nah, Allah yang lebih tahu hikmahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak diberitahu. Qal fi mas'alatil hidayah, masalah hidayah, kenapa yang ini diberi, kenapa itu tidak, kenapa ini diberi sekian, yang itu diberi kurang atau lebih atau apa. Wal itlal, penyesatan, masalah allati natahaddatsu anha, yang kita bicarakan. Kaunu hadza shalla wa hadza lam yusalli, yang ini salat, yang itu tak salat. Jangan salahkan Allah. Allah punya hikmah. Salahkan diri sendiri karena dia diberi kudrah dan iradah, tapi dia yang memilih jalan kesesatan. Misalkan tidak mau jalan mujahadah, memerangi diri untuk taat pada Allah. Ini salah dia sendiri.
Bal hada aman wa hada lam yu'min, yang ini beriman, yang itu tidak beriman. Salahkan orang-orang kafir itu tak mau beriman, malah menghina Islam misalkan. Jangan salahkan Allah. Wa kullu hada bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sya'a min hada al-iman wa sya'a min hada al-kufr. Allah menghendaki orang yang ini iman, menghendaki orang yang itu kufur. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah padanya, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ayyudillah, namun orang yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah menjadikan dadanya itu sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia itu tengah mendaki ke langit. Padahal kalau naik setiap 100 meter akan berkurang setengah bar kan katanya. Mungkin apa? Udaranya atau tekanan udara atau kelembaban katanya. Jelas semakin naik semakin sesak nafas kita. Tekanan dari dalam semakin besar. Nah, kalau ke ruang angkasa sana, wah lebih susah lagi urusan. Ini orang yang tidak diberi hidayah seakan-akan macam itu. Lillahil hikmatu fi hada. Allah punya hikmah dalam masalah yang ini. Walillahil hikmatu fi hada. Allah juga punya hikmah dalam takdir yang itu. Wa qad tadharu lana wa qad la tadharu lana. Terkadang nampak bagi kita dan terkadang juga tidak nampak. Idzan jika demikian hadari. Ini isim fi'il amr ya. Ihdzar. Berhati-hatilah. Minas soal bi 5 fi af'alillah. Dari bertanya tentang kenapa di dalam perbuatan Allah. Baik. Adapun kalau bertanya hikmah kepada ahli ilmunya tak mengapa. Kalau ahli ilmunya tahu menjawab, kalau tidak tahu bilang oh ini memang di luar kemampuan kita misalkan. Baik. Waqad hafizal ikhwah telah menghafal wala ba'sa minal i'adah, tidak mengapa untuk diulang. Fa innaha qaidatun mufidah. Ini kaidah yang berfaedah li talibil ilm, untuk penuntut ilmu. Qaidatun muhimmah, kaidah yang penting. Kalimatani mamnu'atani fi babain. Ada dua kalimat yang terlarang di dua bab. Kaifa fi babil ghaib, dalam perkara gaib, yaitu kaifa yadullah, kaifa ainullah misalkan. Kaifa istiwa'ullah misalkan. Oh ya, kecuali yang diizinkan yaitu tentang malaikat. Bagaimana keadaan malaikat? Oh, dalil mengatakan malaikat punya saya, punya ini. Tapi yang gaib yang terkait dengan Allah, masalah kaifiat zat dan sifat tak boleh. Kemudian 5 fi babil qadar. Iya, kenapa Allah menakdirkan cili pedas misalkan? Kenapa gula manis? Ini terserah Allah. Yang penting penggunaannya apa, bukan kenapa. Tak penting masalah kenapa. Setelah kita tahu pun untuk apa juga. Baik. Hatanil kalimatan ihdzifhuma min qamusik. Dua kalimat ini engkau hapus. Kaidahnya jangan dihapus ya. Kaidahnya dihafal, tapi kembali ke situ tadi. Untuk masalah takdir jangan menanyakan kenapa. Untuk masalah perkara gaibnya Allah jangan menanyakan bagaimana caranya dan semacam itu. Bagaimana gambarannya. Idza ja'al amru ila mas'alatil ghaib, jika perkaranya datang kepada perkara yang gaib, kalladzi yata'allaqu bi sifatillahi azza wajal, ani bi kaifiyatiha, ya masalah kaifiat sifat atau kaifiat zat misalkan, wa kunhiha, ya hakikatnya. Si kunuh artinya hakikat kata para ulama. Tak tahu kalau kita membezakannya. Hakikat, kenyataan. Kunuh berarti diartikan apa? Hakikat juga. Kaifa hadhil kaifa istawallahu alal arsy wa kaifa yanzilullahu ila sama'ihid dunya wa kaifa wajhuh, ya. Wa amsalu dzalika min hadhil as'ilah, soal-soal macam itu. Karena kita dibebani untuk beriman, bukan dibebani untuk menanyakan bagaimana gambarannya. Naqulu kaifa huna mamnu'ah, kita katakan kaifa di sini terlarang. La majal, tak ada tempat. Baik. Khotun ahmar, pakai apa? Pakai pen merah. Alah, harus beli dulu bang. Iyyaka anta tajawazah, jangan sampai engkau melintasi ini. Masuk kepada kaifa, cukup mengetahui makna dari asma wa sifat tadi. Adapun kaifa jangan.
Fal kaifu fil ghaib binisbati lana ghairu ma'qul. Masalah kaifiat dalam perkara gaib dari sudut pandang kita ini memang tidak masuk akal. Kaifiat surga dan sebagainya misalkan kita tak tahu, tapi cukup dalil-dalil yang datang kita imani, kita fahami sesuai dengan dhahir bahasa Arabnya. Nahnu ma ra'ayna Allah, kita ini belum pernah melihat Allah, wala ra'ayna masilan lillah, kita juga belum pernah melihat yang semisal dengan Allah. Fa kaifa lana an na'rifa kaifahu, bagaimana kita akan mengetahui kaifiatnya dia. Nah, dua perkara disebut, tinggal perkara ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin yang meringkas dari kalam Syekhul Islam dalam Tadmuriyah itu ya. Kita belum pernah lihat Allah, belum pernah lihat yang semisal dengan Allah untuk mentakyif. Yang ketiga apa? Tidak ada khabar dari Allah dan Rasulnya tentang kaifiat ini dan itu. Maka pintunya memang tertutup. Wa lima fi babil qadar, lima atau wa lima mana, kenapa Allah memberi orang itu, kenapa Allah menghalangi saya dari yang itu. Lima hada wa lima adol, kenapa memberikan hidayah orang yang itu, kenapa menyesatkan orang yang ini. Baik. Kalau disuruh milih jelas apa? Tak apa yang Allah pilihkan untuk kita itu yang terbaik, hidayah. Walaupun orang-orang kafir itu kaya-kaya tapi tidak diberi hidayah. Paling seberapa lama dia bersenang-senang dengan kekayaannya tadi. Lima aujad, kenapa Allah mewujudkan yang ini. Lima a'dam, kenapa Allah memusnahkan yang itu. Ila ghairi dzalik. Nahnu nu'minu fil jumlah, kita beriman secara global bahwasanya Allah menakdirkan ini dan itu. Annalillahi hikmatan balighah, ya bahwasanya Allah memiliki hikmah dalam hikmah yang kuat, yang mendalam tentang itu. Summa tafasil qad yadharu lana syai', kemudian masalah perinciannya terkadang nampak bagi kita. Ternyata ada hikmahnya kenapa Allah menjadikan saya hari ini tak jadi berangkat mengaji. Ternyata apa? Mungkin apa sebelah sana sedang ada bencana besar, misalkan apa. Tapi jangan jadi dalil, saya mau ponteng lah. Ada hikmahnya itu, nggak cuma gitu tentunya. Karena mengaji hikmahnya lebih besar. Kita cari takdir yang baik-baik. Tayyib. Waqad la yadharu lana syai', terkadang tak nampak bagi kita sesuatu apapun hikmah di balik ini. Lakin nana najizim, tetapi kita meyakini dan memastikan annalillahi hikmatan balighah, bahwasanya Allah memiliki hikmah yang mendalam. Wa annahu adlun la yadlimu subhanahu wa ta'ala, dan dia maha adil, dia tidak menganiaya siapapun. Taib subhanahu wa ta'ala. Ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau dari pada awal tidak membahagikan kedua-dua iradah ini kan, tapi kita terus kepada Allah punya hikmah ini sekian, kenapa terjadi, kenapa tidak jadi. Awal-awal letakkan Allah punya hikmah lagi bukan lagi senang. Betul. Untuk jelas untuk murid baru atau pemula cukup itu. Cuma untuk kelas kita, kelas yang memang boleh dikatakan apa sudah melewati Tadmuriyah, yang mana itu memang persiapan untuk tahu-tahu ada Mu'tazili kah atau Asy'ari kah. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Baik, istilahnya terpaksa kita mempelajari senjata ini karena ada penjahat yang menyerang. Dulu zaman salaf tak ada gini-gini, tak letih. Tapi gara-gara tahu-tahu Mu'tazilah memperdalam, sudah. Akhirnya apa? Perlu dijelaskan, dan semakin dijelaskan kata Syekhul Islam semakin terbukti ajaran salaf itu lebih pandai dari mereka. Tinggal akal kita memang harus belajar sikit-sikit untuk memahami. Wallahu a'lam.